Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Dalam sebuah tayangan TV One, ada acara yang membahas tentang sepak terjang Kang Deddy Mulyadi ya. Di sana dalam program itu atau acara tersebut judulnya yaitu gebrakan atau pencitraan. Nah, di sana ada beberapa narasumber, kalau tidak salah ada 5 ya narasumbernya itu. Ada Ade Armando, terus ada kader Partai Gerindra ya. Lalu ada ibu ahli di bidang ya pengamat media lah semacam gitu. Juga ada 2 orang yang terlihat ya, nampak mereka itu tidak simpatik terhadap Kang Deddy atau mereka itu kurang suka terhadap Kang Deddy. Yaitu Tony namanya itu yang satu, dan yang satu lagi ya mungkin banyak orang tahu namanya itu Eko Kuntadi kalau nggak salah, dan dia itulah sebagai penggiat media sosial ya. Nah, kita lihat apa yang si Eko ini katakan, karena saya pikir apa yang dikatakan si Eko ini lebih terkesan ya merendahkan Kang Deddy atau menghina Kang Deddy Mulyadi. Mari kita lihat videonya. Udah subscribe, comment, and like belum nih? ADM channel. Iya, sebagai pegiat media sosial atau teman-teman yang main media sosial, kita pasti hibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan? Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, kegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar, lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau, selesaikan semuanya. Total, itu bukan pencitraan namanya, gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan, ramai kan. Kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan, gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya kan yang diberi insentif adalah orang-orang yang setiap tahun taat bayar pajak, bukan orang-orang yang tidak taat bayar pajak. Jangan sampai yang udah taat bayar pajak jadi nyesel ya. Ya, ini problem. Apakah ini gebrakan atau pencitraan, kita nggak tahu. Tetapi memang bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, senang. Iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak? Tahun depan bayar pajak? Belum tentu. Karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi, sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi, dan tetap bergayanya sama.
Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan. Nah, dari pernyataan si Eko ini kita jelas bisa mencerna lah apa isi daripada pernyataannya itu, yang jelas-jelas bahwa dia itu kurang simpati terhadap Kang Deddy Mulyadi, dan bahkan dia merendahkan Kang Deddy, atau saya bisa katakan menghina, karena apa yang dilakukan Kang Deddy selama ini, ya, yang mana diekspos ke medsos, dia anggap itu mirip-mirip seperti ya Boim Bong, ya, jelas sangat berbeda lagi. Sangat berbeda sekali ya. Kalau Boim Bong kan lebih banyak ke menghibur ya. Dia itu video-video Boim Bong itu lebih banyak entertainment-nya, yaitu hiburan, dan ya, oke lah membuat kita senang terhadap tayangan dia. Tetapi kalau Kang Deddy Mulyadi mengekspos kegiatannya, itu jelas sekali isinya adalah motivasi dan inspirasi terhadap kita semua, ya. Di mana sosok pejabat malah bukan hanya pejabat saja, seorang manusia itu, atau manusia seharusnya ya seperti Kang Deddy, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat pada yang lain, memberikan kontribusi terhadap manusia yang lain. Jelas kalau Kang Deddy melakukan ini karena dia seorang politikus dan dia mempunyai misi dan visi terhadap Jawa Barat, dan dia ingin ya memberikan sesuatu yang terbaik terhadap Jawa Barat, dan ini perlu sekali diekspos ke media. Dan kita tahu sendiri Kang Deddy ya melakukan ini bukan kata cek orang Sunda malah lain hanet-hanet tai hayam, jadi lain ayeuna hungkul tiba heula ge geus kitu. Kang Deddy itu melakukannya itu sudah sangat lama sekali dan tidak pernah berubah, selalu ya konsisten. Nah, jadi kalau menurut si Eko bahwa janganlah hanya hanet-hanet tai hayam gitu ya, tapi harus juga terus continue. Nah, emang di sisi lain ya si Eko mengingatkan mungkin, jadi jangan sampai ya gebrakan-gebrakan inilah katakan, atau tindakan-tindakan yang dilakukan Kang Deddy itu hanya karena Kang Deddy ingin jadi gubernur, atau hanya karena sebuah pencitraan. Dan saya harus bantah bahwa ini bukan sebuah pencitraan. Karena apa? Saya juga follower dari Kang Deddy dan selalu menonton video Kang Deddy karena ya itu murni dari Kang Deddy. Itu murni alami dari hati Kang Deddy melakukan hal tersebut. Ya, dia orangnya senang bekerja, dia orangnya senang seni, senang alam, dan berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Dan jika Eko mengatakan atau membandingkan film-film Kang Deddy yang diekspos itu disamakan dengan ya Boim Bong sebagai hiburan, aduh ini keterlaluan sekali. Ya jelas di sana juga ada hiburannya, tapi saya lebih melihat di Kang Deddy itu ya adalah isinya pesan dan motivasi, inspirasi terhadap masyarakat rakyat Jawa Barat pada umumnya. Dan kalau memang disukai oleh masyarakat luar Jawa Barat, ya itu sangat bagus sekali. Nah, jadi kadang-kadang orang kan ya harus bisa memahami apa sebenarnya isi daripada misi tersebut. Nah, yang jelas sekali saya melihat di sini bahwa Eko Kuntandi itu ya menunjukkan sikap yang sinis dan tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi dengan pernyataan-pernyataannya yang demikian. Dan
jelas sekali saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi itu melakukan hal ini bukan hanya sekarang saat menjabat jadi gubernur, tetapi dia akan konsisten dan akan terus-menerus melakukannya, ya. Dan yang jelas bukan dibuat-buat, seperti apa yang si Eko juga pernah singgung di pernyataan berikutnya, yaitu mengatakan apakah perilaku yang dilakukan Kang Deddy itu sebuah perilaku narsis. Narsis itu yaitu perilaku yang dibesar-besarkan, dibuat-buat, atau ya seakan-akan mencari perhatian. Sama sekali tidak. Ini alami apa yang dilakukan Kang Deddy. Benar-benar murni, dia seorang manusia yang apa adanya. Dan mengekspos atau memviralkan ya video-video dia saat dia melakukan kegiatan-kegiatan baik sebelum jadi gubernur ataupun setelah jadi gubernur, ini sangat penting sekali, karena dengan hal ini semua orang bisa tahu apakah dia bekerja atau tidak, ya. Semua orang akan melihat ya dia benar-benar melakukan pekerjaan atau tidak, dan ini transparan, kita bisa melihatnya ya. Jika memang ada kekurangan, memang ada kelebihannya, yang jelas ya kelebihannya lebih banyak ya. Dan jika memang ada kekurangannya ya kita juga bisa mengkritik gitu ya. Dan yang jelas yang saya bisa katakan justru malah si Eko Kuntandi yang wajahnya mirip Ridwan Kamil kalau saya lihat ya. Justru manehna sering ya melakukan atau memviralkan video-videonya dengan penuh acting dan dibuat-buat. Kalau saya dulu follower dia, tapi lama-lama saya malas karena dia itu kutu loncat. Dulu kan pendukung Jokowi, memuja-muji Jokowi, tiba-tiba dia jadi ganjaris gitu. Padahal maaf ya, kalau saya kan setiap orang boleh mendukung siapa saja ya, dan boleh juga mengkritik dan tidak suka pada yang lain. Nah, kalau saya melihat Ganjar, kan si Eko ini pendukung Ganjaris atau salah satu daripada relawan Ganjaris. Nah, kalau saya lihat Ganjar itu kan prestasinya sama sekali tidak ada. Buktinya ya banyak orang Jawa Tengah yang mencari pekerjaan ke Jawa Barat dikarenakan Ganjar tidak mampu membuka pekerjaan ya di Jawa Tengah. Nah, itulah contoh kepemimpinan Ganjar beberapa saat yang silam itu. Nah, di sini terbukti kan ya malah menjadi ya permasalahan di Jawa Barat karena Jawa Barat akhirnya mempunyai beban dua, mencarikan kerja untuk keluarganya sendiri dan juga yang mencari kerja dari Jawa Tengah. Nah, dan si Eko ini yaitu ya si pendukung Ganjar atau relawan Ganjar, seorang Ganjarais, dan yang jelas dia itu orang PDIP. Jadi saat dia memviralkan video-videonya itu sebenarnya kurang lebih tidak konsisten karena maksud saya tidak netral karena dia lebih condong mendukung salah satu partai, ya jelaslah katakanlah partai PDIP ya, dan makanya dia mencela sana sini. Dulu adalah orang yang selalu memuja-muji Jokowi dan pada ujungnya jadi begitu. Nah, sekian dari saya ya membahas tentang apa yang dikatakan tentang pernyataan si Eko Kuntandi yang jelas sekali sinis terhadap Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa ya viralnya video Kang Deddy atau tayangan video-video Kang Deddy itu dianggapnya sebagai hiburan yang mirip-mirip dengan videonya Boim Wong. Dan ya, saya kira ini sebuah penghinaan karena sangat berbeda sekali isinya dari video Kang Deddy Mulyadi dengan isi video Boim Wong. Sekian dari saya. Sampurasun Kasadayana.